Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Tiga bukti rezim Jokowi diduga jalankan sistem komunis terungkap. Seorang cendekiawan, Ali Syarif, meminta pada masyarakat Indonesia untuk membuka matanya lebar-lebar terkait kondisi rezim Joko Widodo saat ini. Harus pada melek semua ya, imbau Ali Syarif seperti dikutip dari Gala Media melalui akun Twitternya pada Minggu 29 Agustus yang lalu. Ali menduga rezim Jokowi sedang melaksanakan sistem komunis. Jangan-jangan rezim Jokowi ini sedang melaksanakan desain ke sistem komunis. Ia mengungkap dugaannya tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah ciri-ciri yang kini sudah mulai nampak di rezim Jokowi. Sejumlah ciri-ciri yang dimaksudkan Ali adalah sentralistis atau koalisi partai pendukung Jokowi yang sudah hampir absolut, anti agama dan otoriter yang didukung dengan merosotnya indeks demokrasi. Ciri-cirinya kan sudah mulai nampak, sentralistis, koalisi partai hampir absolut, anti agama, otoriter karena indeks demokrasi menurun, dan seterusnya. Sontak netizen Twitter juga tiba-tiba menyinggung pernyataan oknum Menteri Koperasi terkait ideologi komunis. Malah Menkop bilang Indonesia cocok dengan ideologi komunis. Di sasana elit ini kayaknya sudah mulai berlaku sistem komunis. Tanyanya kepada Ali. Ali mengaku tidak heran jika oknum Menteri Koperasi tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan ideologi komunis. Oh gitu ya, dia mah emang darahnya merah, jawab Ali. Indonesia darurat komunis. Memang mungkin sebagian orang menganggap berlebihan, bukankah ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 yang melarang PKI dan komunisme masih berlaku? Demikian juga dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 yang melarang dan mengancam pidana penyebaran komunisme dan penggantian ideologi Pancasila. Masalah yang dihadapi bukanlah ketentuan perundang-undangan, tapi permainan politik yang bergerak di sela-sela peraturan perundang-undangan. Tidak eksplisit, berbenturan, tetapi ada agenda yang mengindikasi bahwa komunisme itu bukan hanya ada, tapi juga berkembang. Kehadiran petinggi Partai Komunis Cina yang bersilaturahmi dengan pimpinan partai politik di Indonesia seperti PDIP, dan terakhir Dubes Xiaoqian ke PKB ternyata direspon konstruktif. Jalinan kerjasama sepertinya terus dibangun. Dalam mengisi sejarah, ternyata PKC di rezim ini sukses bertandang ke Istana Merdeka. Peta jalan atau roadmap pendidikan nasional menghilangkan agama. Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan telah menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia. Muncullah penista agama seperti Zhang yang ternyata pendukung PKI. Pelantikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid ternyata aktivis PRD. Tentu, semua ini bukanlah kebetulan. Apalagi sebelumnya disiapkan intens RUU HIP yang berbau kiri atau komunis. Megawati dan Mendikbud Nadiem membahas pelurusan sejarah tahun 65. Entah apa yang hendak diluruskan. Faktanya PKI melakukan percobaan kudeta berulang kali dan hendak menggantikan Pancasila. Sejarah kejahatan PKI tidak mungkin diluruskan. Memang kenyataannya bengkok dan merongrong ideologi bangsa dan negara. Kini aneh, kamu sejarah Indonesia membuang tokoh pendiri NU, tokoh HMI, dan justru mengangkat tokoh PKI atau komunis. Indonesia benar-benar darurat komunis, pantas untuk disematkan dan diwaspadai. Sayangnya Presiden Jokowi tidak jelas sikap politiknya pada anti PKI atau komunis. Rakyat menunggu sikap tegasnya agar tetap mewaspadai bahaya PKI dan komunisme. Tidak cukup mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada masih melarang penyebaran komunisme atau Marxisme. Di situasi pandemi, resesi dan juga krisis ekonomi, oligarki yang menguat, hukum yang diperalat politik, penistaan agama yang marak, budaya menjilat, serta oposisi yang ditekan dan dihabisi, maka menjadi indikasi bahwa PKI bangkit dan komunisme semakin merambah. Kondisi ini tak bisa dianggap biasa, ada indikasi kuat dari pertumbuhannya. Jalur budaya adalah sarana versus agama. Parlemen jangan hanya memikirkan kekuasaan sendiri, rakyat sedang terancam, TNI dan juga umat Islam seharusnya segera melakukan konsolidasi. Karena Indonesia darurat komunis. Purnawirawan TNI resah, Indonesia darurat korupsi dan juga komunis. Dua fenomena menarik yang terjadi di Indonesia saat ini.
Pertama adalah bangkitnya para guru besar dalam menyoroti negara Indonesia yang berada dalam bahaya korupsi. Terjadi darurat korupsi. Lebih dari 50 guru besar dari berbagai perguruan tinggi mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mereka para guru besar tersebut menilai Undang-Undang KPK hasil revisi DPR dan juga pemerintah telah melumpuhkan KPK dalam fungsi dan juga tugas-tugas pemberantasan korupsi. Di antara guru besar ada nama Asjumardi Azra, Emil Salim, Frans Magni Suseno, Ramlan Surbakti, dan lain-lain. Kedua, muncul gerakan dari para purnawirawan TNI Angkatan Darat melalui pernyataan keprihatinan bahwa negara berada dalam bahaya cengkraman oligarki neokomunis. Pernyataan pada tanggal 2 Mei 2021 tersebut dibuat oleh Majen TNI Purnawirawan Dedi S. Budiman, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Majen TNI Purnawirawan Robi Winkadir, Brigjen TNI Purnawirawan Budi Sujana, dan lain-lain. Oligarki neokomunis yang kerjanya mengadu domba dan memfitnah umat Islam serta TNI termasuk dengan mengkriminalisasi Habib Rizik Syihab dan juga Front Pembela Islam. Sedangkan soal korupsi memang sudah berat untuk diatasi, menggurita dan terang benderang. Pemerintah tidak serius untuk memberantasnya, bahkan KPK pun telah dihancurkan peran dan independensinya. Wajar saja jika para guru besar berteriak walaupun sudah terlambat. Para mahasiswa dulu telah berdarah-darah memprotes penghancuran KPK ini. Lucunya kini Menko Polhukam Mahfud MD minta pemakluman pada status pemerintahan yang memang korup. Minta masyarakat maklumi saja perilaku korupsi yang dilakukan pemerintah. Penanganan korupsi Jiwasraya, Asabri, dan BPJS Tenagakerja merayap menuju menguap. Korupsi dana bansos Juliari Peter Batubara yang diduga melibatkan Madam masih dibawa berputar-putar tidak jelas ujungnya. Keluhan Mensos Risma tentang 21 juta data ganda membuat geleng-geleng kepala. Syamsul Nur Salim Buron malah diberikan SP3 oleh KPK. Top Marco Top. Sepertinya pada setiap investasi dan hutang luar negeri melekat perilaku korupsi. Dampaknya seruan ayo berinvestasi sama aja dengan ayo korupsi. Akibatnya sejumlah negara faksi Amerika Serikat menunda pinjaman bilateral. Mereka adalah Australia, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Saudi Arabia. Investasi juga semakin sulit masuk Indonesia. Kenyataan ini dikeluhkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Soal neokomunis yang diprihatinkan para purnawirawan TNI itu memang semakin menyengat baunya. Terasa hampir pada semua lini penyelenggaraan negara, saat petinggi PKI akan kabur dan bergerak masing-masing, lalu mereka berkomitmen untuk berjuang tanpa bentuk. Nampaknya komitmen itu semakin terrealisasi kini mulai menyusup, mempengaruhi, dan mengendalikan.